I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Desi Marta Nadiroh. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Saya dari kelas SMP. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang suatu kasus atau menganalisis suatu kasus di salah satu perusahaan di Amerika Serikat, yaitu Enron, the smartest guys in the room. Jadi Enron adalah sebuah perusahaan besar di Amerika Serikat yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya alam, khususnya energi bumi seperti gas alam, kertas, listrik, sistem jaringan komunikasi, dan lain-lain. Perusahaan ini dibentuk pada tahun 1985 melalui merger antara dua perusahaan pipa Houston Natural Gas dan Internot. Enron tumbuh menjadi perusahaan dengan kemajuan yang sangat signifikan di balik kepemimpinan Ken Lay selaku CEO-nya. Namun, kesuksesan Enron tidak bertahan lama. Pada tahun 1986, Enron melaporkan kerugian tahun pertama sebesar 14 juta US dollar dan hingga akhirnya tahun 2001 mengajukan kasus kebangkrutan dalam sejarah Amerika Serikat yang menelan biaya hingga ratusan juta US dollar. Untuk menutupi masalah ini, Presiden Enron memilih mengkambing hitamkan karyawannya, dimulai dari proyek fiktif sampai dengan memanipulasi data keuangan. Hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan. Lebih dari itu, ada pihak lain yang terlibat dalam kecurangan ini, yaitu KAP Anderson sebagai akuntan publik yang disewa Enron dalam auditnya. Enron terkena batunya atas apa yang telah diperbuatnya. Enron dianggap melakukan window dressing. Window dressing yaitu memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan agar kinerja Enron terlihat progresif. Selanjutnya, penyelidikan terhadap Enron akhirnya menyeret pihak lain, yaitu Arthur Andersen sebagai auditor Enron karena membantu merekayasa laporan keuangan Enron. Lebih parahnya lagi, Enron memiliki kebijakan untuk menanamkan dana tabungan karyawan untuk membeli sahamnya sendiri, hingga simpanan dana pensiun setidaknya 1 miliar US dollar milik sekitar 7.500 karyawan amblas, dan pemilik saham yang lain juga harus menanggung kerugian paling tidak sebesar 32 miliar US dollar. Dalam hal ini, karyawan Enron menjadi korban langsung atas kejahatan yang dilakukan oleh petinggi Enron. Pejabat-pejabat Enron harus mendekam di penjara selama belasan tahun. Enron yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan malah berakhir dengan kebangkrutan. Kasus perusahaan Enron menjadi bukti bahwa tidak adanya sistem pengawasan fraud menjadi budaya perusahaan yang mengakar dan menyebabkan kerugian. Oke guys, mungkin itu yang dapat saya bahas. Sekiranya bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepaskan saya! Hei, kamu! Lepaskan saya! Saya ketua lanun di lautan ni! Oh, okey. Ini bukan lautan, ha?